Ketemu kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal kimia untuk kelas 10. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai. Jadi opsi jawabannya yang paling tepat adalah E. Kemudian untuk soal nomor 2, ini peranan ilmu kimia di bidang kedokteran. Ilmu kimia dalam kehidupan itu diterapkan di berbagai bidang, yaitu bisa kedokteran, pertanian, geologi, biologi, farmasi, dan sebagainya. Di bidang kedokteran, untuk radiologi seperti yang dicontohkan di soal nomor 2, radioisotop pada ilmu kimia digunakan untuk opsi yang tepat adalah yang E, yaitu mendeteksi penyakit. Sedangkan soal nomor 3, pada industri pertanian modern, maka ilmu kimia itu bisa digunakan, yang tepat opsi jawabannya adalah yang C, yaitu mengembangkan pestisida berbasis organik untuk melindungi tanaman dari hama. Contoh yang lain bisa di bidang farmasi, misalnya untuk pembuatan obat, di bidang hukum untuk penyidikan dengan sidik jari atau tes DNA. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Ini disajikan tentang gambar alat laboratorium. Soal nomor 4 yang ditanya nama alatnya itu apa? Nah, ini tabel untuk mengingatkan bahwa ada beberapa alat yang biasa digunakan di laboratorium. Jadi soal nomor 4 itu adalah namanya Erlenmeyer. Kemudian soal nomor 5 diberikan gambar yaitu gelas kimia yang ditanya kegunaannya. Jadi kegunaan dari gelas kimia yaitu opsi yang paling tepat adalah untuk menampung bahan kimia yang berupa larutan. Jadi opsi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Pada soal nomor 6 dan 7 ini masih berkaitan dengan laboratorium, diberikan beberapa simbol. Nah, pada soal nomor 6 ini adalah simbol untuk bahan yang mudah terbakar. Sedangkan pada soal nomor 7 yang ditanya adalah simbol untuk bahan yang korosif. Nah, di sini ada beberapa simbol, yaitu bahan yang mudah terbakar, seperti ini simbolnya. Kemudian beracun itu adalah gambar tengkorak ya, option A. Kemudian untuk yang option B ini adalah untuk yang korosif. Kemudian yang C ini yang bahan yang mudah meledak. Sedangkan yang D ini adalah untuk bahan yang mudah teroksidasi, dan yang E adalah untuk bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, jadi opsi jawaban untuk yang soal nomor 7 adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Salah satu cara yang benar untuk mencium aroma bahan kimia di dalam laboratorium adalah apa opsi jawabannya yang paling tepat? Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita praktik
praktikum di laboratorium. Jadi ketika kita akan mencium aroma, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan tangan untuk mengipas aroma ke arah hidung. Jadi option jawabannya yang tepat adalah yang C. Kemudian soal nomor 9, gas rumah kaca paling banyak berkontribusi terhadap pemanasan global adalah, ini adalah soal yang paling mudah ya, yaitu karbon dioksida. Option jawabannya di sini adalah D ya. Sedangkan untuk soal nomor 10, salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon dioksida adalah dengan menggunakan energi terbarukan seperti matahari dan angin. Option jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11 ini adalah tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang tersusun secara sistematik. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu 1. Menemukan dan merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Menyusun hipotesis atau hipotesa. 4. Melakukan percobaan. 5. Mengolah hasil percobaan. 6. Membuat kesimpulan. Jadi untuk soal nomor 11, option jawabannya adalah yang E. Kemudian soal nomor 12, dalam melakukan eksperimen ada 3 jenis variabel yang diperlukan. Jadi ada 3 variabel di dalam percobaan, yaitu ada variabel yang pertama yaitu variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang akan diukur. Kemudian yang kedua, variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak tetap. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat tetap. Jadi ada 3 jenis variabel. Option jawabannya ada di D, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Kita beralih ke materi tentang teori atom. Disajikan gambar, ada 5 gambar yang ditanya. Perhatikan gambar model atom berikut, yaitu dari teorinya Thomson. Nah, yang pertama itu adalah gambar dari atom Dalton, yaitu seperti bola yang pejal. Kemudian yang kedua itu adalah teori atom modern, ya, atau mekanika kuantum yang mencerminkan bahwa elektron tidak bergerak dalam orbit yang tetap, melainkan berada dalam orbital daerah yang probabilitas di sekitar nukleus tempat elektron kemungkinan besar ditemukan. Gambar yang ketiga itu adalah teori dari Rutherford, ya, teorinya dari Rutherford. Kemudian gambar yang keempat ini adalah teori dari Thomson. Dari Thomson ini dikenal juga dengan roti kismis karena teori dari Rutherford itu menggambarkan bahwa teorinya Thomson menggambarkan atom seperti bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi seperti roti kismis. Dan yang terakhir itu adalah teorinya dari Niels Bohr yang terdiri dari inti atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada lintasan energi tertentu.
Jadi option jawabannya adalah yang D, gambar nomor 4. Soal nomor 14, partikel yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti atom adalah, kita tahu bahwa partikel dasar atom itu ada 3, yaitu proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Jadi nomor 14 jawabannya adalah B, elektron. Kemudian soal nomor 15, atom natrium mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Maka atom ini akan mempunyai 11 proton, 11 elektron, dan 12 neutron. Ya, karena neutron itu dihitung dari nomor massa dikurangi dengan proton. Jadi option jawabannya yang betul adalah E untuk soal nomor 15. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16 ini adalah tentang isotop. Disajikan gambar ada 2 atom, atomnya sama-sama klor Cl, berarti nomornya sama 17. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah nomor massanya. Maka dari gambar di atas, maka merupakan isotop. Ya, isotop itu adalah nomornya sama tapi massanya berbeda. Sedangkan untuk isoton itu adalah neutronnya yang sama, isobar adalah massanya yang sama, isoelektronik adalah elektronnya yang sama. Sedangkan isomer itu adalah istilah untuk rumus kimia yang rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya berbeda. Untuk soal nomor 17, itu unsur X mempunyai 10 proton dan 12 elektron. 12 neutron. Sedangkan unsur Y mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kedua atom tersebut merupakan, karena yang X punya 12 neutron, yang Y kalau kita cari neutronnya berarti 23 dikurangi 11 jumlahnya sama 12. Berarti X dan Y itu merupakan isoton karena jumlah neutronnya sama. Berarti jawabannya adalah A. Sedangkan soal nomor 18 ini adalah tentang atom aluminium yang digambarkan memiliki 3 kulit elektron. Kulit yang pertama, kulit K, berisi 2 elektron. Kulit yang kedua berisi 8 elektron, kulit L. Kulit yang ketiga, kulit M, berisi 2 elektron. Jadi kalau ditanya elektronnya semuanya yang dimiliki atom Al ada berapa? Berarti tinggal dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 13. Berarti option jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 19 ini tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron untuk atom untuk teori Bohr yaitu KLMN ya, di sini yang ditanya adalah konfigurasi menurut Bohr dengan nomor atom 12 yaitu magnesium. Berarti sesuai dengan tabel di sini ya. Kulit K isinya maksimal 2, kulit L 8, kulit M 18 dan seterusnya yang dirumuskan 2N pangkat 2. Nah, maka di sini juga sudah ada contohnya. Kebetulan ada Mg, berarti di sini 282. Option jawabannya adalah yang 282 adalah B. Jawabannya, option jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal nomor 20, ini adalah konfigurasi elektron menurut Aufbau, yaitu
dalam subkulit, SPDF. Jadi kalian harus hafal diagram dari pengisiannya ya, diagram pengisiannya dari Aufbau. Nah, jadi di sini ada 1s2, 2s2 dan seterusnya ya. Maka untuk soal nomor 20, konfigurasi elektron untuk oksigen dengan nomor atom 8, berarti dia akan mengisi 1s2, lanjut ke 2s2, sudah 4 elektron, tinggal 4, berarti 2p-nya hanya terisi 4 elektron. Maka option jawaban yang benar untuk soal nomor 20 adalah jawabannya 1s2, 2s2, 2p4, option E. Kemudian soal nomor 21, atom dengan konfigurasi elektron Ne 3s2, 3p3 adalah konfigurasi dari atom apa? Nah, kita harus ingat bahwa Ne itu adalah golongan gas mulia. Jadi konfigurasi ini adalah konfigurasi yang disingkat ya dengan menuliskan lambang atom untuk gas mulia di depan agar menulisnya tidak terlalu panjang. Nah, kita harus ingat Ne itu 10, berarti tinggal kita tambahkan 3s2 berarti 2 elektron, 3p3, P3-nya berarti 3. 2 tambah 3, 5, dengan 10 berarti 15. Maka nomor atomnya adalah 15. Berarti option jawabannya adalah B, yaitu 15 itu adalah fosfor. Soal nomor 22, ini jumlah maksimal yang dapat menempati suborbital P dalam satu tingkat energi. Nah, di sini sudah terlihat di dalam diagram ini, S itu maksimal hanya diisi oleh 2 elektron, jadi orbital S isinya 2, orbital P maksimal 6, orbital D 10, orbital F 14. Jadi kalau yang di sini yang ditanya P, berarti jawaban yang benar adalah 6. Kalau yang ditanya D, berarti jawaban yang benar adalah 10. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 23. Masih tentang konfigurasi elektron. Tentang sistem periodik nih. Nah, sistem periodik modern, unsur yang memiliki kesamaan sifat digolongkan ke dalam satu golongan. Jadi option jawabannya adalah yang B. Sedangkan pada soal nomor 24, ini adalah gambar dari atom Ca, kalsium, yang digambarkan elektron-elektronnya ada di 4 kulit ya. Nah, yang ditanya adalah elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang terletak di kulit paling terluar. Berarti kulit paling terluar yang paling jauh dari inti ini berisi 2 elektron. Berarti elektron valensinya adalah 2. Optionnya adalah A. Sedangkan soal nomor 24 adalah ini adalah gambar dari Mg. Yang ditanya adalah soal nomor 25 ini maaf ya. Mg yang ditanya adalah terletak pada periode dan golongan berapa. Nah, kita ingat dalam menentukan golongan itu yang dilihat adalah elektron valensi, elektron di kulit luarnya, sedangkan periode itu yang dilihat adalah jumlah kulitnya. Nah, karena Mg punya 3 kulit, nih sampai 3S, ini kalau digambarkan dengan bor, ya, ini dengan SPDF, kulit nomor 3 berarti dia periode 3, 3S, S-nya berisi 2 elektron, berarti elektron valensinya 2. Berarti dia ada di periode 3 dan golongan 2A. Jadi jawabannya adalah yang C.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 26 tentang sifat-sifat keperiodikan. Nah, yang ditanya tentang sifat kelogaman, sifat logam. Nah, kita tahu logam itu wujudnya padat, kecuali raksa, bersifat kuat, dapat ditempa, dapat menghantarkan listrik, bersifat konduktor ya. Sedangkan non-logam itu tidak berwujud padat, bersifat rapuh, dan tidak dapat ditempa, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, maka kalau soal nomor 26, perhatikan sifat-sifat unsur di bawah ini. 1. Bersifat rapuh dan tidak mengkilap. 2. Mampu menghantarkan listrik dalam kondisi padat. Dapat ditempa menjadi lembaran tipis. Kemudian mudah ditempa dan dapat menghantarkan panas. 4. Mengkilap dan konduktor listrik. Manakah sifat yang paling tepat yang menggambarkan unsur non-logam? Berarti yang nomor 1. Berarti opsi jawabannya adalah A. Nomor 27. Perhatikan data unsur di bawah ini. Ada cesium, CS, ada rubidium, Rb, litium, Li, natrium, Na, dan kalium. Dari unsur berikut, manakah yang memiliki jari-jari atom? Nah, di bawah ini sudah ada tabelnya tentang sifat keperiodikan. Jari-jari atom semakin ke kanan, semakin kecil, semakin ke atas juga semakin kecil. Nah, berarti yang perlu diingat bahwa semua yang tertera di sini adalah unsur golongan 1A. Jadi kalian untuk memudahkan mengingat golongan 1A pakai jembatan keledai ya. Mulai dari yang paling atas, lihat atau lina bisa, Li berarti li, Na lina, K kawin, Rb robi, CS ya tetap CS. Jadi lina kawin robi CS, masih ada satu unsur yang paling bawah yaitu Fr, frustasi. Berarti yang paling atas adalah Li. Maka yang paling kecil adalah Li. Berarti opsi jawabannya adalah A. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan dari data unsur di bawah ini. Ada C, kemudian Ca, K, S, dan Na. Dari unsur-unsur berikut, manakah yang merupakan lambang unsur kalsium dan belerang? Ya, C itu karbon, Ca itu kalsium, K itu kalium, S itu sulfur atau belerang, Na adalah natrium. Maka opsi yang paling tepat adalah di sini untuk kalsium itu Ca, berarti 2 dan 4 sulfur. Kemudian soal nomor 29, rumus molekul untuk rumus molekul dari besi 2 klorida. Besi 2 klorida ini merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Maka kalau kita lihat di dalam tabel ini ada beberapa contoh. Besi 2 klorida berarti dari Fe2+ dengan 2Cl-. Maka rumusnya adalah FeCl2. Opsi jawabannya adalah yang B. Dan terakhir nomor 30. Ini adalah soal untuk penamaan senyawa biner, yaitu senyawa dari unsur non-logam dengan unsur non-logam
yang mana di dalam aturan pemberian namanya itu angkanya itu harus disebutkan dengan awalannya. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Jadi contohnya CO2, karbon, C itu karbon, O itu oksida, 2 itu di. Berarti karbon dioksida. Nah, soal nomor 30, SO3. S itu berarti sulfur, O itu oksida, angka 3 tadi adalah tri. Berarti namanya sulfur trioksida. Maka option jawabannya yang betul adalah C. Oke, demikian pembahasan untuk soal kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga kalian semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.